Jumpa kembali di channel saya Ibrahim Anak Rantau. Channel berbagi pengalaman pribadi di Malaysia dan di seputar budidaya tanaman buah-buahan, contoh seperti tanaman pohon durian, musangking dan hortikultura. Oke, sahabat-sahabat onlineku, di pagi hari ini masih gelap, baru lepas sholat subuh dan masih gelap. Dan di pagi hari ini saya saja live di dalam rumah saya, dan di pagi hari ini jatuh tempo pada tanggal berapa, 2 Mei ya, sudah masuk 2 Mei. Jadi di pagi hari ini saya hanya live di dalam rumah sebab jom kita tengok sahabat-sahabat onlineku, sebab masih gelap ya. Jadi masih gelap, saya tak boleh live di luar. Tengok masih gelap. Jadi masih gelap, ini masih gelap ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi saya tak boleh live di luar untuk tunjukkan kawasan tempat kerja saya, yaitu saya bekerja di Malaysia, yaitu di lahan pertanian perkebunan durian musangking yang saya sudah tunjukkan dan yang saya sudah bagi tahu di video-video terdahulu. Oke, sahabat-sahabat onlineku, jadi saya masuk kembali di dalam rumah saya sebab masih gelap, dan di pagi hari ini saya akan live di dalam rumah, dan sebentar lagi saya akan tunjukkan satu video atau bagikan satu video di televisi ini, televisi saya, TV saya. Saya akan bagi video mengenai TKI yang ilegal masuk ke Malaysia, dan para TKI yang ilegal masuk ke Malaysia tanpa permit, tanpa paspor, tanpa dokumen. Mereka masuk gelap dan mereka ditangkap polis di hutan Bakau, di Pantai Murib, Selangor ya, di Pantai Murib Selangor, di hutan Bakau, Pantai Murib Selangor, Semenanjung, Malaysia. Mereka ditangkap waktu pandemi COVID-19, mungkin 2 tahun lepas. Mereka ditangkap sebab mereka tahu bahwa di saat pandemi COVID-19 tidak boleh melintas ke negara jiran, yaitu Malaysia ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi kita sudah diberitahu ulang-ulang tidak boleh melintas di negara jiran tanpa dokumen yang lengkap, tanpa paspor, tanpa permit ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi kita sudah dibagi tahu oleh sahabat-sahabat kita yang buat live YouTube, dibuat YouTube sudah bagi tahu di YouTube yang lain, tapi kita sengaja tak tahu. Jadi mereka ditangkap oleh pihak polis dan pihak rela di Indonesia, pertahanan sipil, yaitu Hansip, dan mereka TKI ilegal ini waktu diturunkan dari bot dan ditangkap di hutan Bakau di Pantai Murib Selangor ya. Jadi mereka sudah ditangkap dan di tes COVID, rapid test COVID, dan mereka diborgol dan diteruskan ke mahkamah, ke immigration, lalu mereka ditahan di sana ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi sekali-sekali kita jangan lakukan hal ini. Ini TKI ilegal warga negara Indonesia. Jadi kita jangan sekali-sekali kita lakukan hal seperti ini ya sahabat-sahabat onlineku. Malulah kita sekarang, malu sebab kita melintas negara tanpa
tanpa dokumen yang lengkap. Di video-video sahabat-sahabat kita, hanya mereka live bagi tahu tentang penangkapan TKI ilegal daripada Indonesia, daripada mana. Kita malu ya sahabat-sahabat onlineku. Masuklah dengan secara resmi, ada majikan, buat permit, ada paspor. Itu kan lebih bagus ya sahabat-sahabat onlineku. Itu memudahkan kita di negara orang. Bila kita di negara rantau atau di luar negeri, kita merantau, ada permit, ada paspor yang lengkap, dokumen yang lengkap. Senangnya sahabat-sahabat onlineku, sebab kerajaan daripada Indonesia dan kerajaan Malaysia itu semuanya tahu, dari kedua pihak kerajaan ini tahu. Jadi kalau contoh kita ada apa-apa, kejadian apa-apa di Malaysia, itu pihak kedua negara itu sudah tahu, dan negara Indonesia pun tahu bahwa Presiden Joko Widodo rakyatnya bekerja di Malaysia luar negeri ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi kita sudah tahu, tapi kita jangan sengaja buat hal seperti ini. Setiap kali ada penangkapan TKI ilegal daripada Indonesia, macam saya tengok pun saya sudah malu lah sahabat-sahabat onlineku dengan negara jiran yaitu Malaysia. Itulah sahabat-sahabat onlineku, kita masuklah dengan resmi ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi oke, sahabat-sahabat onlineku, saya jangan memperpanjangkan masa atau jangan memperpanjang panjang lebar cerita saya, dan kita jom langsung saja tengok di televisi ya sahabat-sahabat onlineku, cara mereka menangkap TKI ilegal yang baru masuk daripada TKI ilegal warga negara Indonesia yang masuk daripada negara seberang Indonesia dan melintas ke laut ke ikut bot dan melintas laut ikut bot ke Malaysia, negara seberang Malaysia. Mereka terus ditangkap oleh pihak polis dan pihak rela di Indonesia Hansip, dan mereka dites COVID, dan mereka terus dilanjutkan atau hantar ke bagian immigration. Terus immigration entah nak kembalikan mereka, hantar pulang ke kampung halamannya atau hantar pulang ke Indonesia sahabat-sahabat onlineku. Jadi kita jangan sekali-sekali kita jangan buat hal seperti ini. Kita menyusahkan orang lain, menyusahkan orang-orang di negara seberang, pihak-pihak daripada pihak polis, pihak immigration, pihak yang lain-lainnya sahabat-sahabat onlineku. Kita jangan menyusahkan orang lain. Kita berpikirlah sebelum kita berbuat apa-apa. Kita berpikirlah terlebih dahulu, apa saya buat ini betul atau tidak. Dan kita juga harus tahu, kita jangan menjual nyawa dengan naik bot. Bila ada bot, ada terbalik di dalam laut, kita mati ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi saya mohon supaya jangan terulang seperti ini. Jadi video yang saya buat ini adalah pengalaman saya di Malaysia, dan kita kongsikan bersama supaya bila-bila masa atau bila sahabat-sahabat TKI Malaysia masuk ke Malaysia harus mempunyai dokumen yang lengkap. Ikut PT saja, ikut PT sahabat-sahabat onlineku, daftar baik-baik. Atau ada sahabat-sahabat kita yang sudah bekerja lama di Malaysia, minta baik-baik, tanya baik-baik sahabat yang sudah pengalaman di Malaysia, yang sudah bekerja lama di Malaysia, apakah majikan kamu butuh pekerja, dan saya boleh buat paspor yang lengkap lah, yang resmi, supaya jangan ada kita bekerja di luar negeri tidak ada orang yang kacau kita kan. Jadi kita punya dokumen, alhamdulillah. Contoh saya masuk ikut PT. Saya mula-mula saya bekerja di Johor Bandar Labis, dan terus itu paspor saya sudah habis, saya
buat lagi, saya buat itu sambung paspor rekalibrasi. Saya sambung yang paspor yang kedua, buat paspor yang pertama saya buat di KJRI Johor, dan buat paspor yang kedua saya buat di KJRI Pulau Pinang, dekat Pulau Pinang Malaysia. Dan yang ketiga saya buat dekat saya sambung paspor, saya tampering lagi paspor di pejabat ibu pejabat Imigresen Putrajaya. Dan saya 2021 saya ikut rekalibrasi di KBRI, kantor atau pejabat kedutaan KBRI di Jalan Tun Razak di Semenanjung, Kuala Lumpur, tapak sebelah Menara Kembar, yang saya sudah bagi tahu di video yang terdahulu. Jadi kita pikirlah baik-baik. Kita kalau kita tak tahu, kita tanya pada orang yang tahu, ya sahabat-sahabat onlineku, supaya kita minta tolong daripada majikan kita, supaya majikan kita kalau boleh buat paspor kita yang macam TKI atau TKW yang berada di dalam Malaysia, minta pada majikan bila ada pemutihan atau bila ada itu pembuatan paspor rekalibrasi untuk visa kerja, untuk permit kerja, dan bila buat paspor atau rekalibrasi untuk kepulangan ke tanah air. Itu untuk kepulangan ke tanah air itu artinya untuk buat pas tendang, sekali keluar 5 tahun baru boleh masuk lagi ke luar negeri, Malaysia, khususnya Malaysia ya sahabat-sahabat online gue. Tapi kalau ke negara lain mungkin boleh lah, tapi kalau masuk lagi kita sudah pas tendang, kita sekali keluar 5 tahun baru boleh masuk lagi ke Malaysia. Itu sahabat-sahabat onlineku. Oke, sahabat-sahabat onlineku, kita jangan panjang lebar, kita jom saya tunjukkan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua TKI yang belum pernah masuk ke Malaysia, atau yang baru mau masuk ke Malaysia, atau yang sudah berada di Malaysia. Tolong kita kongsikan bersama ilmu di video ini ya, Oke, jom. Jadi sahabat-sahabat onlineku, jadi sebelum kita melanjutkan video di pagi hari ini, dan saya tunjukkan atau bagikan atau kongsikan video ini untuk sahabat-sahabat TKI yang berada di Malaysia atau yang belum berada di Malaysia. Kita kongsikan ilmu bersama-sama ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi sebelum saya melanjutkan video ini, alangkah baiknya sahabat-sahabat onlineku terus mendukung di channel saya dengan cara like, comment, and share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya di saat saya menguploadkan video-video berikutnya. Sahabat-sahabat onlineku tidak ketinggalan notifikasinya. Semoga bermanfaat. Oke, sahabat-sahabat onlineku, kita jangan memperpanjangkan masa atau jangan memperpanjangkan panjang lebar. Kita jom saja mulai dengan video atau saya bagikan video di televisi ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada, dan khususnya di negara Malaysia, luar negeri. Dan video yang saya bagikan ini adalah video pengalaman kita sama-sama, video sebagai contoh untuk kita jangan buat seperti hal ini ya sahabat-sahabat onlineku. Oke, jom sahabat-sahabat onlineku, kita tengok di televisi. Jom kita play.
komentar batu-batu. Oke. Ikut kelepakan atau tawau. Kita masuk ikut tawau. Baik, saya belum cerita yang bermasalah adalah ini tangkapan parti ini expensive. Saya rasa ya, saya ini sedikit. Ada hubungan apa Garing-garing tuh. transit di Indonesia. Kue lagi dulu. Garing. Sudah masuk ini untuk murid. Sama kali. Oke, bawa naik dulu ya. Terus. Masuk semua ya. Masuk. Sebab kalau kita nggak bisa kembali, kita mengutamakan daripada negara itu artinya semua negara Indonesia, orang semua termasuk Bapak Presiden Jokowi. Ketika masuk Indonesia di tangkapan mereka selalu menjalani serangan polis banas, polis dan kebanyakannya mereka ini yang ada di sini adalah bagi Meksiko semua. So ito pakai baju biru. Oke, sahabat-sahabat online. Jadi inilah tadi video yang saya bagikan, yang kita kongsikan bersama, supaya ini sebagai contoh untuk kita bila kita first time masuk ke negara Malaysia. Kita minta kita punya orang yang di sahabat-sahabat TKI di Malaysia, kalau ada kerja kosong, dan kita minta baik-baik supaya kalau boleh majikan daripada sahabat kita yang sudah berada, sahabat kita TKI yang sudah berada di Malaysia, boleh minta mohon pada majikan sahabat kita supaya kita boleh buat paspor. Kita boleh buat calling visa. Indonesia bilang calling visa. Kalau calling visa daripada kita buat paspor di Indonesia, kita hanya buatkan paspor saja, terus kita
majikan daripada Malaysia itu kena pergi ke pejabat buruh atau ke KJRI atau ke imigresen, minta dengan surat-surat lengkap, surat-surat lengkap daripada majikan. Terus dia nak berapa orang, dia nak berapa orang pekerja daripada warga negara Indonesia, berapa orang, 10 orang, 20 orang, baru majikan kita itu buat pendaftaran, baru diambil daripada negara Indonesia dan diurus paspor oleh majikan. Sebab kalau kita punya majikan, paspor kita ditanggung oleh majikan dan sudah ada hitam putih tentang perumahan untuk para pekerja, listrik, air, terus perlengkapan dapur lain-lainnya. Kita hanya tanggung saja untuk makan minum, ya sahabat-sahabat online-ku. Jadi itulah kemudahan kita punya dokumen yang lengkap, ya sahabat-sahabat online-ku. Bila masa kalau kita gaji kita sangkut, contoh kalau gaji kita sangkut atau gaji kita tidak dibayar oleh majikan kita, kita boleh menuju ke KBRI, kantor Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur. Kita report, terus gaji kita contoh macam 40.000 itu akan menjadi 2 kali lipat, dibagi oleh majikan kita 2 kali lipat, yaitu 80.000 ringgit. Nah, itulah mudahnya. Nah, kita harus punya permit dan paspor lengkap, sahabat-sahabat onlineku. Jangan sekali-sekali kita buat macam tadi video yang saya kongsikan ini, ya sahabat-sahabat onlineku. Saya mohon sahabat-sahabat onlineku, itu mudah. Oke, jom lagi kita apply, sebab sahabat-sahabat kita yang sudah sahabat-sahabat kita TKI daripada warga negara Indonesia yang masuk gelap, masuk ikut jalan tikus dan jalan gelap, mereka ikut ikut sempadan daripada Indonesia dengan Selangor, yaitu mereka diturunkan daripada bot di hutan bakau di Pantai Morep, Selangor, Malaysia, ya sahabat-sahabat onlineku. Jom kita tengok lagi, dan mereka ini akan hantar lagi, diserahkan lagi kepada yang tertinggi, yaitu kepada imigresen, pejabat imigresen, dan baru imigresen lanjutkan ke mahkamah lagi untuk dirunding macam mana supaya mereka itu dipulangkan ke negaranya. Oke, jom kita play lagi, ya sahabat-sahabat onlineku. Menunjukkan bahawa mereka diharuskan immigration. Jadi buat 21 minggu. Kedatangan mereka akan dibawa naik ke lori Jabatan Immigration untuk dibawa ke Jabatan Immigration. Lepas saja mereka dah memakai baju tahanan immigration dan juga digari, mereka akan dibawa ke lokap tahanan immigration yang menggunakan lori ini.
Hari ini kami daripada Jabatan Imigresen dan Selangor ada menerima pendatang asing tanpa izin atau parti daripada satu operasi vetting khas OBK yang telah dijalankan bermula daripada 19 hari belas hingga ke hari ini. Pada hari ini kami ada menerima parti daripada pihak Ulangat yang membuat tangkapan dan akan diserah kepada Jabatan Imigresen untuk tindakan lanjut. So, pada peringkat Jabatan Imigresen kita akan tangkap semula parti atas serahan daripada pihak polis sebagai serahan daripada agensi, dan tangkapan semula akan dibawa di bawah Akta Imigresen 1959/63 dan siasatan akan dilakukan, dan kesemua parti yang ditahan akan ditahan reman selama 14 hari di bawah Seksyen 51(5)B Akta Imigresen untuk siasatan. Hasil siasatan akan dikemukakan kepada timbalan pendakwa raya, dan sekiranya ada kesalahan, pertuduhan di mahkamah akan dibuat. Lepas pertuduhan mahkamah, kesemua OPT ini akan didakwa di mahkamah khas parti di Semenyi, dan kemudian akan dihantar ke penjara setelah untuk menjalani hukuman mereka. Jika ada penangkapan macam ini, kita buat dengan hal yang melanggar dengan hal undang-undang. Di negara manapun ada undang-undang dia ya, sahabat-sahabat onlineku. Di negara Malaysia ada dia punya undang-undang. Di negara Indonesia ada dia punya undang-undang. Di salah satu negara pasti ada undang-undangnya ya, sahabat-sahabat onlineku. Jadi saya mohon maaf, bukan saya mengajar atau bukan saya membela ke satu negara, tetapi saya hanya memperingati satu sama yang lain. Saya harus memperingati saja, dan video ini pun bukan video saya, tetapi video daripada Malaysia, dan saya hanya fungsikan bersama, dan saya putar kembali sahaja untuk memperingati sahabat-sahabat kita yang belum pernah masuk ke Malaysia atau first time di Malaysia, atau yang sudah ada bekerja di Malaysia sebagai TKI ilegal di Malaysia. Bila ada pemutihan bagi TKI yang ada di Malaysia, yang bila ada pemutihan, tolong pergi laporkan diri supaya atau ikut rekalibrasi untuk buat sambung paspor atau permit kerja. Kalau mau masih kerja di luar negeri, contoh seperti di Malaysia, boleh buat mengizinkan diri di KBRI Kedutaan Besar Indonesia atau KJRI. Tapi harus dengan majikannya, yang saya sudah bagi tahu di video yang terdahulu. Kan saya sudah bagi tahu di video terdahulu kan, sahabat-sahabat onlineku. Jadi oke, sahabat-sahabat onlineku, mungkin video kali ini sampai di sini saja, dan kita saling mendoakan sahabat-sahabat onlineku, dan sahabat-sahabat onlineku, tonton video, kita sudah tonton video tadi ini, tonton sampai habis atau nyimak full durasinya, supaya sahabat-sahabat onlineku yang belum tahu dan belum paham, bolehlah paham dengan apa yang saya sudah bagikan, atau video yang saya sudah bagikan ini adalah penting untuk kita sendiri, dan penting kita jangan mempermalukan negara kita. Ya, sahabat-sahabat onlineku. Jadi oke, sahabat-sahabat onlineku, mungkin video kali saya ini sampai di sini saja, dan jumpa lagi di video-video berikutnya, dan doakan saya, sahabat-sahabat onlineku, semoga saya tetap sehat walafiat dan tambah lagi bersemangat menguploadkan video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada saya sendiri, Ibrahim, anak rantau, dan saya berasal daripada Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, Indonesia. Bye bye, goodbye, dadah.